Jangan lupa subscribe, like, and share. Apakah berbeda itu baik? Setuju. Macam-macam. Ada yang diam tanda setuju, ada diam tanda kekenyangan, ada diam nggak konsen lagi dengar ceramah karena terpikir di rumah kolak belum habis. Mau pulang nggak bisa keluar karena kebetulan duduk di tengah. Mau pulang pun bisa jalan keluar, ternyata sepeda motornya juga parkir di tengah. Jadi tahankan aja lah penderitaan ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbeda sedikit. Ustaz Abdul Somad, kalau ayah saya meninggal, emak saya meninggal, lalu kemudian ada yang nyuruh mengazankan, ketika dikuburkan turun ke liang lahat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada dalilnya enggak tuh Pak Ustaz mengazankan orang meninggal? Ada. Jangan lupa subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja pergi menyelam, dia terbatuk. Dari bunyi sambutan salam nampaknya sudah makan kolak 2 mangkuk. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi ajma'in, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat. Insyaallah semua yang hadir maupun yang menonton tidak dapat hadir, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya diberi judul dengan Ramadan kita pererat ukhuwah Islamiyah. Orang Arab menyebutnya ukhuwah. Apa namanya? Ukhuwah, bukan kuah. Ukhuwah. Ukhuwah itu diambil dari kata akhun. Akhun artinya saudara. Kalau saudaraku, akhi. Saudaraku, ya akhi. Yang perempuan, saudariku, ya ukhti. Kalau bahasa kampung saya, my brother. Hi bro. Saudara diambil dari kata se dan udara. Satu, udara, perut. Saudara-saudara, seperut-seperut. Maka diterjemahkan orang Jawa, sedulur sederek sedoyo. Insya Allah sing melu acara iki podo kabeh mlebu nang surga. Pripun kabare api? Yang dari Jawa Barat kumaha atuh sadayana? Damang. Dulu saya pertama serumah sama orang Sunda, susah saya membedakan antara damang dengan dahar. Kadang-kadang pas saya nanya, dahar, saya bilang. Damang, kata, oh iya. Yang dari Sumatera Utara, biado, halak ita sasudena. Biado itu artinya apa kabar. Biado, apa kabar. Jangan salah jawab, biado, babi ndak ada, nado kambiang. Hah? Memang hang tuah luar biasa. 5 menit sekali tukar mikrofon. Awal Ramadan saya ceramah. Ini sudah malam yang ke-19. Malam ke berapa nih? Malam ke-9. Inilah yang termeriah, terhebat, luar biasa. Jadi malam ini kita sedang mempererat ukhuwah. Apa itu ukhuwah? Saudara. Apa itu saudara? Sadayana. Apa itu sadayana? Sedulur. Apa itu sedulur? Seperut. Apa itu seperut? Brother. Apa itu brother? Sudah sebanyak itu tak juga kau paham. Bodoh kali. Maka kita ini sebenarnya adalah bersaudara. Semua yang hadir dan yang tak hadir malam ini berasal dari perut Hawa. Yang berasal dari perut Hawa semuanya, betul? Ada yang tidak berasal dari perut Hawa, angkat tangan. Berarti keturunan monyet.
Charles Darwin mengatakan bahwa kita ini adalah makhluk yang berevolusi dari dalam laut, naik ke darat, berubah, lalu kemudian menjadi manusia. Sedangkan Islam mengajarkan, agama samawi mengatakan bahwa kita bukan berasal dari bumi ini, kita dikirimkan dari luar, datang kemari. Nenek moyang kita laki-laki bernama Adam, yang perempuan bernama Hawa, menikah mereka, maka lahirlah anak-anaknya Kabil dan Habil. Ada yang laki-laki dan ada yang perempuan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna khalaqnakum, kami jadikan kamu, min zakarin, dari laki-laki, wa unsa, dari perempuan, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, kami jadikan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Inna akramakum indallah, yang paling mulia di antara kamu bukan Jawa, bukan Sunda, bukan Minang, bukan Melayu. Yang paling mulia adalah atqakum, yang paling takut kepada Allah. Jadi kalau kita mau bersaudara, pandanglah bahwa kita berasal dari asal yang sama. Kalau kita tidak memandang saudara kita berasal dari asal yang sama, kita akan angkuh sombong. Kamu dari tanah, saya dari emas, maka saya lebih mulia dari kamu. Kenapa kau bilang kau dari emas? Iya, karena bapakku namanya Mas Parno. Mohon maaf Mas Parno. Pandanglah bahwa kita berasal dari asal yang sama, bahwa kita berasal dari Adam, bahwa Adam dari tanah, hina, hitam, busuk, bau, rendah, diinjak-injak. Itulah asal kita. Kalau mau tahu asal kita, buka kulit kita, tengok. Saya agak susah karena agak putih dikit, jadi hitam, legam, busuk, bau. Kalau mau tahu bau kulit ini, coba 2 hari 2 malam tak usah mandi, cium tanah, cium kulit, mana yang lebih bau? Kulit. Barulah sadar kita. Kalau tidak, kita akan merasa angkuh, merasa sombong, aku lebih hebat. Maka saya yakin dan percaya, masyarakat Hang Tuah ini bisa hadir begini, pasti mereka bersaudara dan mengatakan kita semua berasal dari asal yang sama. Ini poin yang pertama. Kalau kita mau bersaudara, maka kita mesti sadar, kita mesti faham, kita mesti tahu bahwa kita berasal dari asal yang sama. Ustadz Somad berdirinya di sini aja, iya, supaya jangan ada kecemburuan di antara kita. Saya berada di tengah, sebelah di tempat perempuan, sebelah di tempat laki-laki. Nanti kalau saya di sini terus, kata ibu-ibu, Ustadz tidak adil. Mohon maaf Bapak Ibu, pesawat sudah sampai. Hanya waktu yang memisahkan kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, anak-anak yang hari ini main-main lampu, main-main pesawat, inilah yang akan menjadi camat, bupati, wali kota, gubernur 20 tahun akan datang. 20 tahun akan datang, mereka akan buat pengajian seperti ini di bulan Ramadan tahun 2050. Mereka akan mengundang Abdul Somad ke Hang Tuah. Ketika itu bapak ibu sudah meninggal semua, saya masih hidup. Satu pun tak ada yang setuju saya masih hidup. Saya tahu kalian keberatan, tapi apa boleh buat, jadwal ceramah saya masih penuh. Pas mau dicabut malaikat, gimana ya Allah? Habiskan jadwalnya dulu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah merasa diri lebih mulia. Hai Abdul Somad, tempatmu tinggi, di atas pentas, engkau mulia, disediakan kursi, disediakan minum, disediakan mikrofon. Itu kan ketika ada acara. Pas acaranya habis, kursi akan dikembalikan karena ini kursi pinjaman. Hari ini kau bicara menggelegar, suaramu memecah naik ke langit. Ini kan karena sedang acara. Begitu habis acara, mikrofon ditarik kembali ke suara semula. Kau mulia karena kau pakai sorban. Kalau sorbanmu dilepas, kau bukan ustadz, orang tak tahu siapa kau. Buktinya mana? Tadi di masjid ada yang nanya, ustadznya mana? Saya panas, jadi saya letakkan di bawah. Ternyata jamaah menyangka saya mahasiswa KKN.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau berukhuwah Islamiyah, syaratnya pertama jangan lihatlah bagaimana rendah hatinya orang hang tua. Lihatlah. Ini orang-orang kaya, ini sugih kabeh iki. Tapi mau duduk di lantai. Lantainya nggak pakai karpet, pakai tenda biru yang diturunkan ke bawah. Ini ibu-ibu ini kaya-kaya semua ini. Orang punya rumah di Pekanbaru, rumahnya ukuran, kau beli tanah berapa? 15 kali 20. Kau beli berapa? 35 kali 25. Di Hang Tuah saya tanya, berapa ukuran tanah orang sini Pak? Setengah hektar. Ini betul apa bohong? Betul, kenyataan. Kaya, rumah orang Hang Tuah setengah hektar, mau duduk di atas tanah. Ini orangnya rendah hati atau angkuh atau sombong? Rendah hati. Jadi kalau kau mau bersaudara, rendahkan hatimu, turunkan gasmu sedikit, barulah kita bisa bersama. Saya kalau ada orang yang gasnya ngebut terus, nggak bisa saya jalan sama dia. Soalnya saya naik kap 70 nyantai. Dia naik King Cobra. Saya kalau saya nampak ada orang yang ngomongnya terlalu tinggi, jalannya mau cepat, pergilah kau duluan, pergi. Aku nggak bisa begitu. Makanya kita bisa bersama ini karena kita merasakan perasaan yang sama, bahwa kita adalah hamba Allah, bahwa kita adalah dari tanah, kita akan mati menghadap Allah, dan kita akan masuk ke dalam tanah, akan dimakan cacing, kecuali saya. Soalnya saya kalau pas mati ditengok cacing, nggak semangat, tulang melulu. Masya Allah. Di mana-mana saya ceramah minumannya 1 botol. Di Hang Tuah 1, 2, 3, 4. Bagi jamaah mungkin membahagiakan, tapi bagi saya berarti 4 jam ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa tanda bersaudara? Tidak akan menyiksa-nyiksa. Hah? Itu poin yang pertama. Habis 15 menit untuk membahas yang pertama, bahwa kita bisa bersaudara kalau kita meyakini bahwa kita berasal dari asal yang sama. Hina, rendah, bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Manusia ini aneh, manusia ini luar biasa, manusia ini unik. Mohon maaf, beribu maaf, mungkin tidak sopan. Boleh saya bicarakan? Boleh. Janji. Manusia ini aneh. Kenapa aneh? Kemarin sperma, besok jadi bangkai, tapi sombongnya luar biasa. Kemarin sperma, besok bangkai, tapi hari ini sombong luar biasa. Nanti kalau ada tetangga ibu yang sombong, kalau jalan hidungnya ke atas saja, sampaikan kalimat tadi, mantan sperma, besok kok jadi bangkai, sombongnya minta ampun. Tapi kami takut dia marah Pak Ustadz. Rekamannya kan ada. Potonglah, belum pandai motong video, nanti ku ajarkan. Potong, kirim ke nomor dia. Ini nomor. Tonton. Calon bangkai. Wah, aku nih kata dia. Semua kita calon bangkai. Mati. Orang kalau mati ada yang di atas tanah? Ada. Mustafa Kemal Atatürk makamnya di atas tanah karena tak diterima tanah. Kita insya Allah semuanya diterima tanah, ditanam dalam tanah, melompat naik ke atas. Tak diterima tanah, su'ul khatimah, sakaratul maut 6 bulan. Ustaz tahu dari mana? Kawan saya dulu kuliah di Mesir, orang Turki. Apa tak tahu kalian saya kuliah di Mesir? Tuh sombong. Katanya tak boleh sombong, katanya tak boleh angkuh. Saya mau ngasih tahu sama haters yang nonton. Kan tak semua yang nonton ini lovers semua. Di Hang Tuah ya lovers semua. Yang haters, bagaimana cara membedakan haters dengan lovers? Kalau yang haters itu yang ngasih jempol terbalik. Tapi nggak banyak, paling ya sebesar-besar upil lah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedulur sederek sedoyo, saudara-saudaraku, my brother, akhi, ukhti, kita semua bersaudara. Poin yang kedua, bisa kita lanjutkan? Coba tengok lampu yang berkelap-kelip, ada di sana, ada di sana, ada di sana. Coba tengok lampu kelap-kelip. Cantik apa tak cantik lampu kelap-kelip?
Cantik apa tak cantik lampu kelap-kelip? Kenapa cantik lampu kelap-kelip itu? Sebab warna-warni, enek abang, ireng, apa meneh iku? Yellow, brown, biru, hijau, green. Ada hijau, ada merah, ada kuning. Dunia ini cantik dan indah kalau warna-warni. Lihatlah warna-warni di depan. Ada apa warnanya? Hah? Jingga. Pancasila. Oren. Ada Banser, ada garda depan, harimaunya di belakang. Warna-warni inilah yang membuat indah. Betul apa betul? Ada jingga, ada warna coklat, ada warna hitam, tapi semuanya sama. Tujuannya adalah mengamankan acara ini supaya sampai selesai. Tidak ada orang yang benci Ustaz Abdul Somad. Tak ada orang hang Tuhan yang pura-pura gila bawa pisau mau menikam. Gak ada. Lalu untuk apa? Pemuda Pancasila, Banser, garda depan pencaksilat, pagar Nusa. Untuk apa mereka mengawal? Karena orang kalau sudah terlampau cinta, al-hubbu yu'mi wa yusim, cinta membuat tuli dan buta. Bayangkan kalau orang seramai ini semuanya ingin bersalaman dan memeluk Abdul Somad. Pulang dari hang tuah, patah 13 tulangnya. Nah, ini perlu saya sampaikan, karena ini rekamannya nanti kelihatan ada kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita. Lalu orang menyangka ini tidak aman, ini hang tuah tidak aman. Hang tuah aman, tapi pencinta-pencinta ini sedang buta, sedang tuli karena cinta yang luar biasa. Maka tadi saya dari dalam masjid, adik-adik ini dari pencak silat, dari pagar Nusa, mengawal kanan, mengawal kiri. Apa kata Pak Imam? Gak usah dikawal, gak ada orang aja kok. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, bangga tidak punya anak-anak muda yang aktif luar biasa? Anak muda yang lain mabuk, anak muda yang lain sakau, anak muda yang lain sibuk pacaran, anak muda yang lain LGBT, tapi mereka justru mengawal pengajian. Mudah-mudahan mereka istiqomah sampai hari tua insya Allah. Bajunya boleh macam-macam, warnanya boleh warna-warni, tapi isinya sama, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Saya sejak sampai ke hang tuah ini memang disuguhkan yang berwarna-warni, bermacam-macam. Begitu sampai diajak makan buka puasa ke rumah Pak Haji, saya tengok ada patin, ada salai, cuman nggak sesuai sama desanya. Soalnya katanya di setiap rumah itu ada kolam. Saya tengok kolam apa tuh? Kolam lele. Malah di buka puasa lelenya nggak ada. Cuman saya kan nggak nanya. Tapi saya berpikir kenapa lele nggak ada. Baru saya paham. Lele itu bahasa Arabnya lail, malam. Jadi dia keluarnya malam aja. Sedangkan lele buka puasa dimasaknya siang. Jadi kalau mau makan lele datanglah ke hang tuah malam. Kata saya, entah betul atau tidak, wallahu a'lam. Dari makanannya, ikannya sudah macam-macam. Lalu kemudian begitu naik ke atas tadi, begitu juga saya tengok buahnya macam-macam. Ada buah semangka, ada buah melon, ada buah jeruk, ada buahnya pun macam-macam. Ada buah anggur, macam-macam. Tapi ada satu persamaan, plastiknya tak dibuka. Karena takut banyak COVID. Sekarang ini semua mesti pakai masker, termasuk buah-buah pakai masker. Buahnya pakai masker, ustadznya pun pakai masker. Ya saling memandang aja lah. Jaga 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Itulah yang saya lakukan terhadap buah-buah itu tadi. Saya pakai masker, dia pakai masker, saya menjaga jarak, dan tak ada cuci tangan. Saya cuma mau mengatakan bahwa saya sampai ke hang tuah. Dari mulai makanannya berwarna-warni, buahnya berwarna-warni, sampai kepada bapak-bapak alim ulama cerdik pandai tokoh masyarakat di atas pun berwarna-warni. Cobalah lihat, Bapak Babinsa hijau loreng, Bapak Babin Kamtip Mas coklat, Pak Kiai pakai sarung, Pak Camat pakai safari, Ustadz pembawa acara pakai jas, Pak Kades pakai batik. Walaupun berwarna-warni, macam-macam bentuknya, tapi semuanya sepakat bahwa semuanya pakai
pakai baju. Apa ada di antara kami ini di atas berkelahi? Saya di tengah, Pak Camat sebelah kanan, Pak Kades sebelah kiri. Kata Pak Camat, semantap-mantap pakaian adalah safari. Kata Pak Kades, yang paling cinta negara kesatuan Republik Indonesia adalah yang pakai batik. Tentu saya di tengah susah. Maka untuk mendamaikan mereka, kalau begitu kita balik kepada tak berwarna sama sekali. Tapi mereka tidak ada berkelahi. Karena kalau yang pakai batik kelahi dengan yang pakai safari, berkelahi dengan yang pakai loreng, kelahi dengan yang pakai coklat, yang ketawa adalah yang nggak pakai baju dan nggak pakai celana. Siapa itu? Orang gila. Artinya apa? Kita hormati saja perbedaan warna-warni. Buah diciptakan Allah macam-macam, ikan diciptakan Allah macam-macam, karena sesuai dengan selera manusia. Ada di sana ikan patin, ada di sana ikan baung, ada di sana ikan lele, ada di sana ikan gurami. Kenapa diciptakan Allah ikan macam-macam? Karena memang selera manusia macam-macam. Lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain macam-macam. Rambut sama hitam, isinya macam-macam. Betul. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kira-kira ceramah saya ini bisa tak dipahami? Alhamdulillah. Ini perlu saya tanya. Jangan sampai selesai ceramah pas pulang, apa kata Ustadz itu tadi? Entah gurami, lele, entah apa-apa aja kata dia. Bahwa kita menjadi indah, kita menjadi luar biasa karena keberaneka-ragaman. Luar biasa. Mulai buih-buih berkeluaran. Siapa yang nyuci di dapur nih? Kalau pengajian-pengajian aja lah. Luar biasa. Saya di Hang Tuah ini mendapatkan kejutan-kejutan yang tak terlintas di pikiran saya. Tiba-tiba ceramah pesawat datang, tiba-tiba ceramah mikrofon berganti, tiba-tiba ceramah buih. Ini tak lama lagi asap keluar nampaknya. Ini menunjukkan orang Hang Tuah memang senang menyambut Ustadz Abdul Somad. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Suara saya tak lepas karena dikasih cendol pakai es tadi. Saya pantang pakai es, tak boleh saya minum es. Tapi tadi pas ditengok tergoda pula. Mau diminum takut suara tak keluar, mau tak diminum mubazir. Ini belum tentu dapat di tempat lain. Lain cendol Hang Tuah ini. Masya Allah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mau bersaudara, yang pertama sadar diri, tahu diuntung. Asal kita sama, dari mana kita datang, kita sedang berada di mana, dan kita akan kembali kemana. Betul. Kalau kita mau bersaudara, pahamilah perbedaan-perbedaan itu adalah keberaneka-ragaman. Dan kita sebagai orang Indonesia diajarkan Bhinneka Tunggal Ika. Saya SD, di kelas saya ada orang Cina. Waktu SD dulu ada kawan saya orang Cina, namanya lupa, Jet Li apa Cuyun Fa. Ada satu laki-laki, ada satu perempuan. Macam-macam teman. Ada orang Batak, ada orang Sunda, ada orang Jawa. Pergi pula saya ke Mesir. Wow, makin macam-macam di Mesir. Ada orang Afrika. Waktu kuliah di Al-Azhar itu Bapak Ibu, jumlah mahasiswanya 74 negara. Dari mulai yang paling putih kulitnya macam telur ayam direbus, sampai yang paling hitam macam tempat merebus telur ayam. Ada semua di situ. Naik kapal laut lah kami dari Makkah, dari terusan Suez, dari Kairo ke terusan Suez, naik bis 6 jam. Setelah itu naik kapal laut menuju Jeddah, dipukul ombak, dihempas gelombang, menangis di pintu Ka'bah. Ya Allah, begitu rindunya kepada orang tua. Berangkat 98, sekarang sudah tahun 2000, sampai juga aku ke Mekah. Ya Allah, tengok sebelah kanan orang India, tengok sebelah kiri Afrika,
hitam semuanya, tapak tangannya pun hitam. Begitulah di Indonesia ini wajahnya masih dekat-dekat semua. Orang Sunda, orang Jawa, orang Melayu, orang Batak, orang Bugis, orang Makassar, orang Banjar, wajahnya mirip-mirip semua. Tapi kalau di Mesir kelihatan orang Afrika tinggi sampai bungkuk macam tiang listrik. Saya suka berkawan. Saya tinggal di asrama. Kawan-kawan saya banyak. Ada yang orang putih, ada orang hitam. Tapi saya lebih suka berkawan sama yang hitam. Di Maroko saya tinggal di asrama. Geng hitam, geng putih. Saya selalu dekat dengan yang hitam. Karena di tengah mereka saya terasa lebih putih. Orang hitam itu biasanya lebih ramah. Pengalaman saya berteman dengan orang Burkina Faso, kawan saya dari Sahel Aj, Cote d'Ivoire, Pantai Gading, itu orang hitam lebih ramah, lebih baik. Mungkin karena wallahu alam, seperti sahabat Nabi Bilal bin Rawah yang dikenal orang yang rendah hati. Nabi panggil dia, "Ya Bilal, ta'al, mari kemari Bilal." "Ada apa ya Rasulullah?" "Sami itu dafana laika baina yadaya fil jannah." "Aku dengar suara selopmu, suara sendalmu bergeser di dalam surga. Kresek, 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 kresek." Hebatnya Bilal, kulitnya hitam, legam, budak, miskin, susah, orang Afrika, tapi sendalnya sudah masuk surga duluan. Makanya kalau ada bapak ibu nanti yang pulang kehilangan sendal, jangan sedih. Berarti udah masuk surga duluan. Cuman saya takut juga, saya pernah ceramah gitu, pas pulang sendal saya yang hilang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syarat kedua, kalau kita mau bisa berjaga, menjaga bersama ukhuwah Islamiyah, sedulur sederek sedoyo, persaudaraan, brotherhood, kita mesti memandang kebersamaan kita ini sebagai keindahan. Betul? Bapak Ibu bertetangga dengan orang Jawa, dengan orang Batak, dengan orang Sumatera, dengan orang Makassar, dengan orang Sulawesi, dengan orang Banjar, Kalimantan, itu indah apa tak indah? Indah. Saya macam-macam sudah pernah pergi. Pergi saya ke Papua, pergi saya ke Bengkulu, pergi saya ke Aceh, macam-macam suku saya lihat, macam-macam budaya saya saksikan. Maka ini keindahan yang luar biasa. Kira-kira keindahan yang banyak ini perlu kita syukuri atau tidak? Kita syukuri, kita jaga kebersamaan kita, termasuk juga yang ditanam macam-macam. Ketika imam berdoa, Allahumma anzil, Allahumma aghithna, turunkanlah hujan kepada kami ya Allah. Yang satu minta hujan, yang satu nggak mau minta hujan. Pas ditanya, kok kenapa tadi tak aminkan waktu imam minta hujan? Iyalah dia sawit, aku nanam karet. Kita tetap minta hujan, walaupun tanaman kita karet. Hujannya jadi rahmat, karena airnya menumbuhkan karet. Betul? Jangan sampai kita malah membenci hujan karena kita nanam karet. Kok kenapa tak pernah minta hujan? Kau nggak tahu, aku kan jual es krim. Es krim kan dari air juga. Jangan sampai kita kering kerontang. Yang kita minta kepada Allah adalah rahmat dan kasih sayang Allah. Insya Allah. Berapa lama sudah bertetangga di Hang Tuah? Pak Imam sampai hafal. Pak Imam udah berapa lama di sini Pak Imam? 32 tahun, sekian bulan, sekian hari, sekian jam. Oh, hebat. Kok ingat Pak Ijam? Kok ingat Pak Imam? Kami baru ulang tahun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bertetangga, bersahabat, maka keluarlah slogan, bersama kita di Hang Tuah, bertetangga di surga. Nanti begitu orang Hang Tuah masuk surga, pas masuk surga ditengoknya, kok orang Hang Tuah? Iya, ya Allah, kusangka kita nggak jumpa di sini. Kusangka kau di neraka jahanam kemarin. Rupanya kau di surga juga. Di tengah itu siapa? Itu Pak Imam kita, bagian paling depan. Iya, dia dulu waktu sholat di depan, sekarang dia juga di surga di depan. Oh, kalau gitu kita tengok ke belakang. Iya, itu di belakang, itulah yang waktu sholat dia selalu masbuk itu. Terus yang kemarin nggak sholat itu, dia sedang diobok-obok di neraka, yang dicuci-cuci sikit, masuk laundry dia sekarang. Nanti udah agak-agak bersih, dicelup-celupkan baru dia masuk surga. Siapa lagi ya? Udah kita cek ya. Tetangga udah, Pak Kades udah, Pak Camat udah, Pak Babinsa udah, Pak Babin Kantipmas sudah, Pak semua RT RW sudah. Tukang timbang mana? Tukang timbang tuh agak lama timbangannya, karena dia selalu main timbangan. Oh, siapa lagi ya? Oh, Ustaz Somad yang dulu kita undang. Mana dia? Di barisan depan nggak ada, barisan tengah nggak ada, di belakang nggak ada. Di mana dia? Tanya sama malaikat. Malaikat, iya Ustaz Somad mana? Kata malaikat, dia di ruang VVIP. Aminkanlah. Alhamdulillah, itu yang saya inginkan. Abdul Samad masuk surga bukan karena sholat tarawihnya,
Abdul Somad masuk surga bukan karena tahajudnya. Abdul Somad masuk surga bukan karena zikirnya. Abdul Somad masuk surga karena doa tulus ikhlas dari mulut-mulut jamaah yang bersih karena Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, terbuka pintu-pintu langit. Kok nggak nampak Pak Ustaz? Gelap. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, indah kebersamaan. Yang ketiga, kalau kita sudah bisa bersama, maka berlapang dada menerima perbedaan. Berbeda itu biasa. Tadi ada kawan saya, dia makan jengkol, tapi dia nggak maksa saya makan jengkol. Ustaz Somad makan jengkol, kalau nggak makan jengkol putus persaudaraan kita. Nggak maksa, terserah. Mau makan jengkol silakan, mau makan ikan silakan. Teman saya minum kopi, saya minum teh. Saya kalau setiap makan minum teh manis. Tadi pun dikasih Pak Haji minum teh manis, tapi saya tidak pernah paksa tamu saya minum teh manis. Kok kalau ke rumahku minum teh, kalau tidak balik kok. Tidak bisa kita paksa. Ustaz Somad, saya nggak minum teh, takut saya kena diabetes. Saya tak minum teh, takut saya nanti gigi saya hitam. Bagus kok tak minum teh, tak habis gulaku. Jangan paksa orang. Kita hanya disuruh untuk mengajak. Ud'u ila sabili rabbik. Ajaklah orang ke jalan Allah, bukan ke jalan mazhab, bukan ke jalan ormas, bukan ke jalan aliran. Yang kita ajak orang adalah ke jalan Allah. Pernah Abdul Somad mengajak, mesti seperti Abdul Somad, kalau tidak seperti Abdul Somad enggak pernah. Yang penting saya ajak kita semuanya saudara seiman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ada saudara sebangsa setanah air, Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka ini semua adalah persaudaraan. Adapun perbedaan sedikit, lantas kita tidak mengatakan, musyrik, innamal musyrikuna najasun, kau berbeda dengan aku, maka kau adalah musyrik, lalu kau najis. Kita tidak mengatakan saudara kita najis. Kalau saya datang bertamu ke rumah bapak, lalu kemudian kita berbeda, apakah saya ini menjadi najis? Diam berarti setuju. Ada hadisnya itu, as-sukutu alamatur ridho, diam tanda setuju. Diam semua pas saya tanya, berarti saya najis. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada anak gadis mau dipinang. Lalu kemudian bapaknya nanya, "Dok, iku ono anak pemuda mau minang sampean, mau minang kamu. Kamu mau gelem apa ora?" Meneng aja. Diam aja. Berarti diamnya tanda setuju. Dulu begitu. Kalau dia diam tanda setuju. Beda sama anak gadis sekarang. Mau jawab iya aja atau iya banget ya. Itulah asal muasal kronologis, namanya asbabul wurud. Kalau sebab turunnya ayat namanya asbabun nuzul. Kalau sebab terjadinya hadis namanya asbabul wurud. Maka diam tanda setuju. Jadi kalau saya tanya diam berarti setuju. Apakah berbeda itu baik? Setuju. Macam-macam. Ada yang diam tanda setuju, ada diam tanda kekenyangan, ada diam nggak konsen lagi dengar ceramah karena terpikir di rumah kolak belum habis. Mau pulang nggak bisa keluar karena kebetulan duduk di tengah. Mau pulang pun bisa jalan keluar, ternyata sepeda motornya juga parkir di tengah. Jadi tahankan aja lah penderitaan ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbeda sedikit. Ustaz Abdul Somad, kalau ayah saya meninggal, emak saya meninggal, lalu kemudian ada yang nyuruh mengazankan, ketika dikuburkan turun ke liang lahat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada dalilnya enggak tuh Pak Ustadz mengazankan orang meninggal? Ada. Mana ayatnya? Enggak ada. Tadi katanya ada, sekarang enggak ada. Ada enggak hadisnya? Enggak ada. Lalu dalilnya mana? Qiyas. Quran, hadis, ijma, qiyas. Ketika lahir diazankan, Nabi mengazankan Hasan cucunya, Nabi mengazankan Sayyidina Husain cucunya, maka kalau datangnya diazankan, maka pulangnya juga diazankan. Itu dalilnya qiyas menurut sebagian mazhab Syafi'i. Kalau Abdul Somad tadi datangnya dijemput dari jalan supaya nggak nyasar, maka pulangnya juga itu namanya qiyas. Bukan mau minta antar, enggak. Saya di mana-mana undang nggak pernah minta jemput. Saya ustadz selama masih di Riau,
Di Sumatera Barat, di Sumatera Utara, Ustadz datang kami jemput. Aku datang sendiri. Aku sudah biasa dari dulu, datang tak dijemput, balik tak diantar. Tapi aku bukan Ustadz hantu jelangkung. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini penting bahwa berbeda-berbeda sedikit. Jadi kalau ada orang meninggal dunia di Hang Tuah, lalu waktu jenazahnya mau berangkat, jenazahnya mau dikuburkan, diazankan. Salah apa betul? Betul. Lalu kalau ada yang nggak mau, yang nggak setuju, ya nggak apa-apa. Ini kan bukan wajib. Jangan gara-gara ini malah kita rusak persaudaraan. Ternyata Bu ini keluarnya 15 menit sekali. Luar biasa. Hebat. Banyak udah tempat saya ceramah, dari Sabang sampai Papua. Baru di Hang Tuah inilah buih-buih. Untung datangnya dari arah sana. Kalau sempat dari belakang, saya sangka mulut saya yang berbuih. Di mana pula aku dikasih minum deterjen tadi? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Balik kepada fokus asal kita, bahwa kalau ada perbedaan tinggal hormati saja. Ada orang meninggal azan, ya nggak apa-apa. Azan bukan cumanya untuk manggil sholat. Ketika ada kebakaran, azan, kebakaran, orang ketakutan, setan datang, azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika ada angin puting beliung, angin kencang, petir menyambar, azan. Begitu dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i. Begitu juga ketika ada orang meninggal, saatnya lahir dulu diazankan, maka meninggal datang baliknya menghadap Allah juga diazan. Tujuannya untuk apa? Karena ketika meninggal itu hati orang sedih, galau, takut, cemas, ngeri. Datang setan berbisik, kenapa lagi kau yang mati, bukan lagi si pelakor. Datang setan berbisik, alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Maka datanglah orang azan untuk menghilangkan bisikan-bisikan setan. Apa iya bisa setan itu diusir pakai azan? Ya, hadisnya jelas, hadis tentang azan. Ketika azan dikumandangkan, maka setan lari kabur pontang-panting sampai terkentut-kentut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tolong ceramah ini jangan diputar waktu siang. Soalnya orang sekarang mendengar azan zuhur mirip macam azan maghrib. Kenapa abang minum? Tapi azan itu baru azan asar, macam azan maghrib. Ku dengar kata dia. Kalau ada yang irama-irama azan supaya didengarkan ceramahnya malam. Nah, maka azan tidak hanya sekedar memanggil sholat. Azan saat angin puting beliung datang, azan saat kebakaran, azan saat orang sedih, azan saat ada orang gila. Oh, ada orang gila nggak tentu arah, maka diazankan ke telinganya sebelah kanan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dibalas sama orang gila, suara dia lebih kuat pula lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan hanya karena perbedaan-perbedaan lalu kita menjadi bermusuhan. Berikut ini santunan anak yatim. Kepada anak-anak yatim dipersilakan maju ke depan. Santuni anak yatim. Menurut pendapat ulama, la yutma ba'dal ihtilam. Tidak ada lagi yatim kalau sudah mimpi basah. Mimpi basah itu mimpi kena hujan Pak Ustaz. Mimpi akil balik. Kalau sudah akil balik, SMP kelas 1, kelas 2, kelas 3, maka dia tidak lagi anak yatim. Menurut pendapat yang pertama, anak yatim bapaknya meninggal sebelum akil balik. Pendapat yang kedua mengatakan dia tetap yatim walaupun sudah bertumbuh jenggot. Ustaz pilih pendapat mana? Saya milih pendapat yang pertama. Asal sudah akil balik, saya tidak lagi beri dia santunan. Kenapa Ustaz tidak pilih pendapat kedua? Karena kalau ku pilih pendapat kedua, aku khawatir semua yang berjenggot datang mengaku yatim. Aku pun minta juga. Mak ayahku udah mati, udah meninggal. Aku kan yatim juga, belum tumbuh jenggot lagi. Tapi saya menghormati kalau ada yang membagi anak yatim yang sudah. Lalu bagaimana dengan emaknya meninggal? Emaknya meninggal itu bukan yatim namanya, tapi piatu. Ada lagunya, yatim piatu. Nanti ku nyanyikan menangis pula kalian semua. Apa bunyi lagunya itu ya? Hanya cinta kepada ayahku saja.
Tapi bila ayah pergi, ku dihina dan dicaci. Nyanyi anak yatim. Katanya mak tiriku hanya cinta kepada ayahku saja. Maka mak tiri mestilah kalian berbuat baik. Kalau tidak, neraka jahanam tempat kalian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Bahwa ketika santunan untuk anak yatim, duit yatim, kotak yatim, sedekah yatim diberikan untuk anak yatim. Lalu bagaimana dengan orang anak piatu? Bagaimana dengan anak fakir miskin? Emaknya ayahnya ada, emaknya ada, tapi duit tak ada. Mereka tetap dikasih santunan, tapi bukan dari kotak yatim, tapi mereka diberi santunan dari infak dan sodakoh, bukan somat. Berikut ini pemberian santunan kepada anak-anak yatim, piatu, duafa, fakir miskin, dan segala macam yang mendapatkan kesulitan, musibah, dan lain sebagainya. Maka diberikanlah santunan untuk yang anak yatim dari kotak yatim, untuk yang piatu, untuk yang duafa, untuk yang fakir, untuk yang susah, untuk yang miskin. Maka dia diberikan dari kotak infak dan Makanya kalau hari Jumat itu kotaknya banyak sekali. Kotak pertama yatim, kotak kedua duafa, kotak ketiga janda-janda tua, kotak keempat pembangunan MDA, sampai khotib itu pun gak fokus lagi. Ini sholat Jumat apa pawai ta'aruf MTQ katanya. Banyak betul nih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan kelahi hanya karena masalah remeh temeh, sepele. Kelahi padahal sawitnya subur, masjidnya bagus, rumahnya bagus, mantap. Di Pekanbaru yang punya kolam itu cuman rumah orang-orang kaya aja. Di Hang Tua setiap rumah punya kolam. Dari mulai masuk itu yang pertama saya amati, punya kolam. Apa isinya? Ikan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini semua kebaikan-kebaikan, nikmat-nikmat ini kita mesti syukuri. Allah berjanji, la in syakartum, kalau kau syukuri nikmat, insya Allah yang bersyukur dengan sawit 1 kapling akan jadi 2 kapling. Yang bersyukur kebun karet 1 hektar akan jadi 2 hektar. Yang bersyukur punya rumah 1,5 hektar akan menjadi 2-3 rumah. Yang bersyukur dengan kolam ikan lele 2-5 akan menjadi 7-8-10. Saya tahu ibu udah mulai khawatir, saya tidak akan lanjutkan ke sana. Aku tahu bapak sudah minta supaya minta doakan ke sana. Aku tahu kekecewaan, kekhawatiran mereka. Jangan takut, ku tahu yang kau mau. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang ketiga, jangan kelahi hanya masalah-masalah khilafiyah sepele. Bapak kenapa nggak pernah ke masjid lagi? Saya nggak pernah ke masjid Pak Ustadz. Kenapa? Gara-gara mata saya terganggu melihat teman saya di sebelah telunjuknya begini-begini. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya pakai mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i jarinya 3 ditekuk, 1 turun ke bawah memegang, bisa begini melingkar atau dipangkal telunjuk turun ke bawah. At-tahiyatul mubarak At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Telunjuk naik ketika lafaz Allah asyhadu an la ilaha illallah sampai habis. Telunjuk tidak turun. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama shallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim. Allahumma barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma asraftu wa ma anta alamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Assalamualaikum warahmatullahi. Mazhab Syafi'i. Mazhab Hambali bergerak telunjuk setiap lafaz Allah. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullah. Assalamu alayna wa ala ibadillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setiap lafaz Allah telunjuk bergerak. Mazhab Maliki dari awal sampai akhir bergerak ke kanan dan ke kiri. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah. Mazhab Hanafi naiknya telunjuk pada lafaz la, turun pada lafaz Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Hanafi
Maliki, Syafi'i, Hambali. Keempat-empatnya adalah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau ada yang menggerakkan menurut mazhab Hanafi, sah. Menurut mazhab Maliki, sah. Menurut mazhab Syafi'i, sah. Menurut mazhab Hambali, sah. Lalu yang salah mana? Yang nggak sembahyang. Jangan sampai masalah sepele. Dan kita tidak perlu melihat telunjuk orang, karena ketika kita sholat yang disuruh lihat adalah telunjuk kita sendiri. Awalnya kita sholat melihat tempat sujud, tapi ketika tasyahud yang kita lihat adalah telunjuk kita. Kenapa pula kau tengok telunjuk kawan? Apalagi kalau sampai nengok telunjuk imam. Pejamkan mata. Kalau terganggu, pejamkan mata. Bahkan banyak orang yang sholat memejamkan mata, bukan masalah telunjuk. Kenapa dipejamkan mata? Nampaknya kawan di depan pakai baju kaos, coblos nomor. Rupanya baju pemilihan kepala desa kemarin. Ustadz Somad, kita kalau sholat itu matanya terbuka atau tertutup? Ibu kalau sholat matanya terbuka apa tertutup? Terbuka. Bapak kalau sholat matanya terbuka apa tertutup? Terbuka juga. Oke. Ustadz Somad, sebetulnya kita sholat itu matanya terbuka apa tertutup? Dalam hadis dikatakan, uqtulul aswadaini fi sholat, bunuhlah dua yang hitam ketika kau sedang sholat. Ketika sedang sholat, bunuhlah dua yang hitam. Yang pertama ular, yang kedua kalajengking. Kira-kira orang sholat bisa ngelihat ular dan kalajengking matanya terbuka apa tertutup? Terbuka. Kalau tertutup mana nampak? Begitu kau buka mata, rupanya anaconda. Nabi SAW sakit, Kanjeng Nabi sakit nang omah. Lalu kemudian sing imam siapa? Sing imam iku Sayyidina Abu Bakar Siddiq jadi imam. Nabi sakit. Ketika Abu Bakar sedang sholat, tiba-tiba Nabi datang. Sedang sholat, Nabi datang. Nabi teko. Tapi Abu Bakar orang iso ndelok sapa sing teko iki. Maka apa yang dia lakukan? Maka jamaah yang di belakang, ketok iki Nabi kok iki dalan nang ngene. Ono Kanjeng Nabi ki. Apa yang dilakukan oleh sahabat? Sahabat semuanya memukul tangan. Sedang sholat mukul tangan. Apa maksudnya mukul tangan? Ngasih tahu Abu Bakar bahwa Nabi dah datang. Karena nggak mungkin dia bilang, Abu Bakar ada Nabi datang. Dia pukul tangan. Selesai sholat, apa kata Nabi, Kanjeng Nabi SAW? Innamat tasfiqulin nisa. Mukul tangan itu bagi perempuan. Perempuan kalau imamnya salah dia pukul tangan. Tapi kalau bagi laki-laki dia katakan subhanallah. Tapi teman saya Pak Ustadz katanya subhanal malikil ma'bud, itu sholat tarawih. Bukan salah. Tapi ada saatnya kita tutup mata sholat. Kapan? Waktu saya sedang sholat, di depan saya ada makmum anak muda. Kaosnya pendek, celana jeansnya pendek. Dia duduk tasyahud, ditunjukkannya di depan saya lubang ciri. Makin saya buka, waktu saya tutup. Oh muntah saya nengoknya. Makanya kalian anak-anak muda, kalau sholat kalian pakai baju panjang. Kalau kalian pakai celana, dinaikkan ke atas, pakai ikat pinggang. Tak ada ikat pinggang, kalian cari tari jemuran, kalian ikat. Jangan kalian pakai celana melorot ke bawah. Kalian tak apa-apa, orang yang luar biasa menengoknya. Ini masjid. Hah? Tadi kita sholat di mana? Kenapa masjid bisa ada dua? Beda mazhab. Astagfirullahaladzim. Patutlah judulnya dibuat mempererat ukhuwah. Rupanya di sini ada masjid sedang kelahi dua. Saya disuruh ceramah mendamaikan dua masjid. Ini masjid baru, sing iki masjid lama. Maka orang di Hang Tuah ini menunjukkan uang Hang Tuah iki sugih kabeh. Di tempat lain orang sampai membawa jala ikan, membawa tangguk ikan di jalan untuk supaya supir-supir truk, supir pom, supir bensin melemparkan duit 2.000. Tapi di Hang Tuah malah masjidnya berlebih-lebih. Di tempat lain masang karpet di lantai aja susah. Di Hang Tuah masjid yang lama karpetnya sampai memanjat ke atas.
Masya Allah, tabarakallah. Masjid lain tempat saya ceramah, musola di ujung gang, lampunya 5 watt, di Hang Tuah terang benderang. Berkah rezeki orang Hang Tuah. Masjid yang lama masih bagus, dibangun masjid yang baru, menara. Maka jangan sampai kelahi hanya karena masalah remeh-temeh. Lalu yang lama ini untuk apa? Yang lama dipakai ibu-ibu wirid Yasin. Karena kalau dibuat wirid Yasin di masjid, ibu-ibu yang halangan, maaf 10 jari, ibu yang halangan nggak boleh masuk masjid, nggak boleh iktikaf, nggak boleh megang Quran, nggak boleh baca Quran. Lalu kami sedang haid, halangan gimana? Datang karena tidak lagi fungsinya sebagai masjid untuk baca Quran. Ibu-ibu yasinan. Masih ada yasinan di Hang Tuah? Hari apa, Bu? Ditanya hari apa, banyak. Hari Kamis bagus. Kenapa hari Kamis bagus? Karena hari Kamis amal diangkat. Hari Jumat bagus. Kenapa hari Jumat bagus? Karena hari Jumat sayyidul ayam, induk dari segala hari. Ibu-ibu mau pilih hari Kamis apa hari Jumat? Hari Jumat. Kenapa hari Kamis? Kami Kamis puasa, nggak bisa makan bakwan. Yasin sallallahu alaihi wasallam. Kenapa baca sallallahu alaihi wasallam? Yasin, Toha adalah nama kanjeng Nabi Muhammad SAW. Muhammad, Ahmad, Toha, Yasin, Hami, Hasir, Aqib, Khatim, Fatih. Al-Fatih lima ughliq, wal Khatih lima sabaq, Nasir al-haqi bil-haq, al-hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim, sayyidina wa maulana Muhammad. Salatullah, salamullah ala Toha. Ala Toha Rasulullah. Salatullah, salamullah ala Yasin. Billah, Toha dia juga, Yasin dia juga. Anak sampean jenenge sapa? Muhammad Toha. Sing cilik iku sapa? Muhammad Yasin. Podo. Saking cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Nomor 1 Muhammad Toha, nomor 2 Muhammad Yasin, nomor 3 Muhammad Fatih, nomor 4 Muhammad Khatim. Khatim, sadaqallahul azim. Habis. Bu, kita punya anak nomor 5 ya. Wis entek Khatim. Penutup. Kalau mau cari airport baru. Bapak, wis menang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini semua kita syukuri, maka jangan sampai khilafiyah. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud, subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada, subuhun quddusur rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kenapa tak ada yang menyaut? Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kenapa kita bersolawat, bertasbih, bertakmid, bertahlil? Karena kita ingin di celah-celah, celah-celah tarawih 2 rakaat, salam, letih, lemah, lesu, capek, kekenyangan, mata pun mengantuk. Tapi begitu mendengar ada bersolawat, semangat di sebelah, dia udah ngantuk, udah mau terbang ke awan langit ke-7. Datang sebelah, Allahumma sholli ala. Berapa banyak orang sholat mengantuk, tapi kan membuat orang bersolawat terbangun dia. Ustaz, kau tahu? Saya pernah ngantuk. Orang Makkah ketika mereka sedang salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Ketika mereka selesai salam, duduk istirahat. Waktu istirahat itu ada yang tawaf. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Orang Madinah nggak bisa sholat, orang Madinah nggak bisa tawaf, karena di Madinah nggak ada Ka'bah. Maka orang Madinah sholat sunat 2 rakaat, ayatnya pendek. Di dalam sholat ada tasbih Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Di dalam sholat ada tasbih Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Di dalam tawaf juga ada tasbih. Kalau dalam tawaf ada tasbih boleh, kalau dalam sholat ada tasbih boleh. Mengapa orang bertasbih di sela-sela tarawih nggak boleh? Paham? Ngerti? Saya ulang sekali lagi.
Ketika orang Makkah berhenti sejenak istirahat, ada yang bertasbih dengan tawaf, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Orang Madinah nggak ada tawaf karena nggak ada Ka'bah. Mereka sholat sunat. Di dalam sholat sunat pun juga ada tasbih, subhana rabbiyal azim wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Kalau ketika tawaf boleh tasbih di sela tarawih, kalau ketika sholat boleh tasbih di sela tarawih, mengapa nggak boleh tasbih subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud? Itu menunjukkan tasbih dan sholawat di sela-sela tarawih hukumnya boleh. Boleh apa nggak boleh? Apa salahnya? Cuman kalau bisa anak-anak muda dilatih. Anak-anak muda masuk ke masjid dilatih. Yang suaranya nyaring-nyaring. Dipasang CCTV, cari mana anak muda yang suka teriak-teriak. Tangkap. Diajar dia tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Al-Khalifatul Ula, Al-Khalifatul Awal, Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sallu salat at-tarawih raka'ataini rahimakumullah. As-salatu la ilaha illallah. Habis tarawih, lalu kemudian pindah ke witir. Sallu salatal witri salasa raka'atin asabakumullah. Kenapa mesti pakai komando upacara? Kenapa nggak langsung aja sholat tarawih? Karena tidak semua imam tahu iki tarawih apa witir ya. Nanya ke sebelah, mas, iki tarawih witir? Embuh. Tanya sebelah, mas, iki tarawih apa witir? Ketoe. Tanya sebelah lagi, iki tarawih apa witir? Ya wis lah, yang penting sholat. Ibu-ibu nggak mau begitu. Bapak-bapak malu nanya. Ibu-ibu dari belakang langsung nanya, Pak Imam, iki tarawih apa witir? Imamnya langsung jawab, witir telu. Kira-kira lebih cantik mana? Lebih bagus mana? Lebih mantap mana? Kalau imamnya ngomong, witir telu. Dengan as-salatu alal sallu salatal witri salasa raka'atin asabakumullah. Bagus mana? Witir telu atau salasa raka'atin asabakumullah? Witir telu. Ya wes, sesuk witir telu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di tempat kami witirnya nggak 3 Pak Ustaz, 2 1. Ya bagus. Usolli sunnatal witri. Witir kan ganjel Pak Ustaz, masa witir loro? Usolli sunnatas syaf'i minal witri. Saya sholat syafa' tapi dia masih sepaket dengan witir. Wal fajri walayalin ashri wasyaf'i wal watri. Syafa' 2, witir 1, dia masih sepaket. 2 rakaat salam, 1 rakaat salam. Tadi kita 2 1 atau 3 rakaat? Saya ingat, cuman ngetes saja. Yang mau 3 rakaat 1 salam sah, tapi supaya beda dengan maghrib jangan pakai tasahud awal. Kalau mau afdal menurut mazhab Syafi'i 2 1. Kenapa yang 2 1 lebih afdal? Karena iftitahnya 2 kali, karena tasahudnya 2 kali, karena salamnya 2 kali. Maka yang 2 kali lebih afdal daripada 1 kali. Tapi itu jangan Bapak jadikan dalil untuk menambah ibu 1 lagi. Nanti dipotongnya ceramah saya. Kenapa Bapak enggak dengar ceramah Ustaz Somad? Yang 2 kali lebih afdal dari 1 kali. Jangan suka memotong-motong ceramah. Ini bahayanya kalau tukang khitan mendengar ceramah. Di khitannya juga ceramah saya. Tapi insya Allah itu tidak akan terjadi di Hang Tuah. Kenapa? Karena di Hang Tuah bukan cuma 1 kamera, ada 4 kamera. Makin kecil kameranya, makin tinggi tiangnya. Rupanya pakai tiang penyangga broti. Masya Allah, tabarakallah. Hebat anak-anak muda kita. Mudah-mudahan anak-anak muda kita, mereka tidak ceramah, tapi rekaman mereka disebarkannya ke teman-temannya. Ini akan menjadi amal jariah bagi mereka insya Allah. Anak-anakku, anak muda yang jadi kameramen, amal kalian luar biasa. Tapi kalian kalau mau nyuting, supaya matanya diganti-ganti. Banyak yang cuma 1 mata, nanti setelah tua dia jadi gini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada jilbabnya biru, ada jilbabnya hijau, ada jilbabnya hitam, ada jilbabnya putih, ada jilbabnya pink. Silakan warna apa? Yang penting pakai jilbab. Kalau yang terwarnai kelahi, kenapa kau pakai pink macam homo aja? Kenapa kau pakai hijau macam ini aja? Warna hijau jilbab kau macam warna karpet yang diinjak Ustaz Somad. Jangan-jangan ini sisa karpet kemarin. Kalau kalian sesama pakai hijab kelahi,
maka yang ketawa siapa? Yang tak menutup aurat. Alhamdulillah menutup. Anak-anak kecil pun, tengok anak kecil menutup aurat. Dibiasakan dari sejak kecil. Dari kecil terlonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak kebiasaan ini. Dan di hang tua dipasang tirai antara laki-laki dengan perempuan tidak menyatu. Adapun yang di jalan itu sudah outside, di luar lapangan sepak bola. Hai guys, peace. Nah, ini menunjukkan bahwa tetap menjaga. Ini cara kita mensyukuri nikmat. Syukuri nikmat sawit, syukuri nikmat karet, rumahnya besar-besar, duitnya banyak, masjidnya bagus, jaga ukhuwah persaudaraan, jangan berkacau balau, jangan kelahi cakar-cakaran. Inilah yang menyebabkan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan mestinya bersatu, tadarus, baca Quran. Ini mestinya habis sholat isya pengajian, habis ngaji baru tarawih, habis tarawih witir, habis witir mestinya tadarus mestinya kan? Ini malam ini nggak tadarus gara-gara Abdul Somad. Diperiksa sama malaikat. Malam pertama tadarus, malam kedua tadarus, malam ketiga tadarus, malam keempat tadarus, malam ke-9 tidak tadarus. Penyebab Abdul Somad. Mudah-mudahan Allah mengampuni saya. Amin. Tadarus 10 orang, nggak perlu banyak, 10 orang. Satu lembar, keliling. Saatnya bacaan kita didengar orang. Selama ini kita merasa bacaan kita paling betul, paling mantap, paling betul, paling hebat, karena didengar sendiri. Yang baca mulutmu, yang mendengar telingamu. Coba ke yang baca mulutmu, yang dengar telinga orang. Karena memuliakan Ustadz Somad, Ustadz dulu, silakan Ustadz. Ternyata Profesor Doktor LCMA Datuk, ainnya nggak tepat. Dalam Ustaz di sini a'uju. Lah Ustaz, ada za, ada wa, ada ja, itu pakai a'udzu billahi minas apa pula say itu sayang. Syai a'udzu billahi minasyaiton. Apa pula ton? Ton itu si Anton. Syaiton. Ini udah emosi nih, udah menggeletar dah. A'udzu, tutup Quran, balik merajuk. Kusumpahkan datang ke masjid lagi. Gak tahu kalian aku di siapa, ha? Aku ini di Mesir 4 tahun, di Maroko 2 tahun, di Sudan S3, profesor, berani kalian menegur aku. Pak Ustadz, jangan marah-marah. Kalau cuma lama di Arab, onta lebih lama Pak Ustadz. Kita ke masjid ini bukan mau cari pembenaran. Kita mau cari kekeliruan, kesalahan kita, diluruskan saudara kita. Inilah masanya, setahun sekali. Jangan merajuk, jangan pula balas dendam. Pas disalahkan orang, hitung. Kau salahkan aku 2 ya. Nanti pas giliran kau tengoklah. Nah, tengok. Pas giliran orang langsung, belum lagi membaca. Cara mulut kau salah. Semua salah. Mulut kau, biji mata kau, muka kau pun salah. Kalau kita melihat orang benci, maka semuanya jadi salah. Betul. Tapi kalau kita sudah suka sayang, salahnya pun jadi betul. Ada seorang laki-laki namanya Qais, jatuh cinta kepada perempuan namanya Laila, maka dia disebut dengan Laila Majnun. Majnun bahasa kampung saya crazy. Laila Majnun, gelok atuh. Laila gelok, gila. Ditanyalah dia, mana yang lebih kau mau hai Qais? Apakah kau mau Laila atau dunia beserta isinya? Apa kata dia? Laubaruni 'alaiha ahabbu ilayya wa asfali balwaha. Debu yang menempel di sendal Laila lebih ku cinta dari dunia beserta isinya. So sweet. Orang kalau sudah cinta, debu menempel di sendalnya lebih ku cinta. Tai giginya pun mantap kali. Kita diajarkan bersaudara ini, kalau salah katakan salah, kalau betul katakan betul. Termasuk Abdul Somad. Ini malam ini salah ini, udah keluar dari kode etik 600 ml. Kan betul, udah lewat. Tapi karena jamaah terlampau cinta, maka mereka pura-pura tersenyum.
Padahal mereka dari tadi menahan kencing. Minum tadi 3 gelas, udah mau geletar lututku Pak Ustaz. Ini begitu selesai assalamualaikum, langsung aku ke kamar mandi nih kata. Begitu sampai di kamar mandi, rupanya orang udah ngantri 100. Besok 2 hari, matilah kebun kelapa yang ada di belakang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi judul kita ceramah malam ini adalah kita jaga ukhuwah Islamiyah kita. Mudah-mudahan negeri ini tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mala'alillahi da. Masjid yang bagus-bagus, gerbang yang mantap-mantap, semua yang ada di desa Hang Tuah, swadaya masyarakat tidak pernah meminta dari perusahaan, dari Pemko, dari Pemda, dari pihak manapun. Betul? Ke depan kalau ada orang mau ngasih sumbangan, diterima apa tidak? Terserah mereka, mau kasih alhamdulillah, mau tak kalian kasih pun tengok aja. Kalian tak ngasih aja masjid kami bisa 2. Menunjukkan kaya-kaya dan hebat-hebat. Mudah-mudahan anak cucu kita senantiasa menjaga ukhuwah Islamiyah ini insyaallah. Tapi kalau tidak kita doakan, maka ini tidak ada apa-apanya. Kita yang hari ini baik, kita yang hari ini sholat, kita yang hari ini menjaga persatuan. Kalau anak muda kita, anak-anak kita tidak kita didik ajaran Islam, akidah yang benar, jangan harap Hang Tuah masih tetap ada lagi berkumandang azan. Betul? Masukkan TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran. Kalau sudah ada alhamdulillah, kalau belum ada wakafkan tanah. Ada ustadz kita tamat dari Gontor Ponorogo, belajar bahasa Arab, bahasa Inggris, datang ke beliau. Ustadz, sesuai ceramah Ustadz Abdul Somad kemarin malam, ustadz tamat pondok pesantren, maka tanah yang di sana saya wakafkan, buat sana TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran. Setuju? Alhamdulillah Pak Ustadz, banyak yang mewakafkan tanah. Tanah siapa? Embu. Oh, jangan wakafkan tanah orang lain. Tanah kita sendiri kita wakafkan. Masjid sudah bagus, tapi kita bagi semen, kerikil, batu bata, besi, tegak berdiri. Saya tidak ngasih tanah Ustaz, saya tidak ngasih besi, saya tidak ngasih kerikil. Bapak ngasih apa? TS. Mantap untuk tukang-tukang. Saya tidak bisa ngasih TS, saya tidak bisa ngasih kerikil, batu bata juga tidak. Bapak ngasih apa? Itu 2 hektar sawit, hasilnya tiap bulan untuk gaji guru, untuk biaya operasional. Mantap apa tak mantap? Mantap. Yang belum ada, mudah-mudahan ada. Sudah aku kasih tahu tak juga mau? Kalian tengok aja lah sawit ini nanti. Ngancam Pak Ustaz. Saya tidak pernah ngancam jamaah. Itu hadis Nabi. Kalau sawitmu kau sedekahkan, kalau sawitmu kau infakkan, maka malaikat berdoa, Allahumma ati munfiqan khalafa. Orang Hang Tuah yang bersedekah, kasih ganti ya Allah. Tapi kalau dia pelit, bin bakhil, bin medit, bin kedekut, bin kikir, bin sampili, maka apa kata malaikat? Allahumma timumsikan talafa. Dia yang tak mau bersedekah, binasakan dia ya Allah, hancurkan dia ya Allah. Saya nggak percaya tuh. Itu tetangga saya nggak sedekah, rumahnya besar, mobilnya besar, bininya besar. Bukan masalah besar, tapi tidak ada barokahnya. Padahal kita hidup ini yang kita cari, sampean hidup ini golek apa? Golek barokah. Lu ngonang Makkah, Arab ngalap barokah. Makanya minta rezeki. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barokatan. Rezeki sawitnya cuma 2 hektar. Dapatnya sebulan paling 3 juta, 5 juta, tapi anaknya bisa kuliah. Ini gara-gara apa? Barokah, bukan tuyulnya 1 kontainer. Tapi ada yang sawit sejauh mata memandang, sekali panen duit dapat 50 juta, 1 bulan dapat 100 juta. Anak pertama narkoba, anak kedua pezina, anak ketiga bencong, suami dilarikan pelakor. Apalah guna rezeki yang banyak itu? Betul? Jadi jangan sampai kita salah mikir. Kita salah mikir karena salah dengar. Gara-gara salah dengar, salah mikir. Salah mikir, salah ngomong. Salah ngomong, salah amal. Salah amal, salah ibadah. Akhirnya mati kita menghadap Allah, tak membawa apa-apa. Makanya ngaji. Siapapun ustadz yang datang di sini, yang penting ngaji. Kajian subuh datang. Saya ngantuk Pak Ustadz. Ya wes turun.
Kalau saya tidur apa dapat pahala? Dapat pahala apa? Pahala tidur. Nanti pas diberikan catatan amal, kajian subuh, pahala tidur. Kajian khutbah Jumat, pahala tidur. Siapa yang ceramah mas? Ustaz Somad. Apa isi ceramah ya? Amma ba'du. Kok amma ba'du? Memang setelannya cuma sampai amma ba'du. Yang saya hormati, para alim, para ulama, para kiai, sedulur sederek sedoyo, amma ba'du. Ya wes sama ba'du. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita dari awal sampai akhir bernilai amal soleh, istiqomah iman Islam, mati dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Segala dosa-dosa silap kita diampuni Allah. Yang belum punya anak dikasih anak soleh solehah. Yang belum juga taubat, Ramadan ini bukakan pintu hatinya. Ala hazihin niyah wa kulli niyatin sholihah alfa. Jangan lupa subscribe, like, and share.